Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Benyamin Manafe dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang asma, PPOK, dan kanker. Apa itu PPOK? Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah penyakit pernapasan yang menyebabkan seseorang sulit bernapas karena tersumbatnya saluran udara di paru-paru. PPOK merupakan penyakit progresif, artinya penyakit ini akan semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2012, lebih dari 3 juta orang yang meninggal akibat PPOK. Angka itu setara dengan 6% jumlah kematian di seluruh dunia pada tahun itu. Dikutip dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, PPOK sendiri terdiri atas 2 jenis utama, yaitu bronkitis dan emfisema. Beberapa orang bisa hanya memiliki salah satunya, sedangkan yang lainnya memiliki keduanya. 2 jenis penyakit paru obstruktif kronis yang terjadi yaitu bronkitis kronis. Bronkitis kronis adalah peradangan dinding saluran bronkus atau cabang tenggorok yang terjadi menahun. Penyakit ini menyebabkan dinding pada saluran bronkus di paru-paru menjadi merah, bengkak, dan dipenuhi lendir. Lendir inilah yang kemudian menyumbat saluran nafas dan membuat bernapas menjadi lebih sulit. Yang kedua, emfisema. Emfisema secara bertahap merusak kantong udara atau alveolus di paru-paru sehingga membuat Anda semakin sesak napas. Rusaknya kantong udara akan membuat jumlah alveolus dalam paru-paru Anda semakin sedikit. Akibatnya, oksigen akan kesulitan untuk masuk dan karbon dioksida juga sulit keluar. Kondisi ini juga menjadi penyebab membuang napas menjadi lebih sulit. Selama proses pernapasan, terdapat bagian-bagian utama paru yang ikut bekerja, yaitu saluran bronkus atau cabang tenggorok atau disebut juga saluran udara, alveolus atau kantong-kantong udara, dan trakea atau batang tenggorok. Saat menarik napas, udara bergerak dari batang tenggorok melewati bronkus untuk kemudian menuju ke alveolus. Dari alveolus, oksigen bergerak masuk ke darah sementara karbon dioksida keluar dari darah. Begitulah pernapasan normal seharusnya. Namun, pada orang PPOK, prosesnya tak berjalan lancar. Gangguan yang muncul akibat penyakit ini dapat menyebabkan sesak napas. Hal ini menyebabkan paru-paru kekurangan oksigen, begitu juga organ tubuh lainnya. Bila ini yang terjadi, Anda harus segera mencari bantuan medis sedini mungkin. Apa saja gejala dari PPOK? PPOK mempengaruhi sistem pernapasan sehingga dapat menimbulkan banyak tanda-tanda dan gejala yang menyebabkan masalah pernapasan. Beberapa gejala dan tanda-tanda PPOK antara lain, yang pertama, batuk kronis berkepanjangan, yang kedua, batuk dengan dahak berwarna bening, putih, abu kekuningan atau hijau, meskipun jarang, lendir bisa terdapat bercak darah. Yang ketiga, sering infeksi pernapasan seperti flu dan pilek. Yang keempat, sesak napas, terutama saat beraktivitas fisik. Yang kelima, perasaan sesak di dada. Yang keenam, kelelahan. Dan yang terakhir, demam ringan dan panas dingin. Pada awalnya, Anda mungkin tidak merasakan gejala apapun, atau kalaupun gejalanya muncul, Anda hanya mengalami gejala ringan sehingga tidak menyadari bahwa Anda memiliki PPOK. Oleh karena itu, merupakan penyakit progresif. Gejalanya baru benar-benar mengganggu jika penyakit ini sudah cukup lama bersarang dalam tubuh Anda. Saat gejala PPOK, Anda telah mengalami perkembangan selama bertahun-tahun lamanya. Pada akhirnya, gejala itu mulai mempengaruhi tingkat aktivitas dan kualitas hidup Anda. Pada saat inilah mungkin Anda baru benar-benar sadar bahwa Anda masalah dalam paru-paru Anda. Apa penyebab PPOK? Penyebab PPOK adalah penyumbatan atau kerusakan jaringan paru-paru. Jenis kerusakan ini biasanya terjadi saat Anda secara rutin menghirup iritan untuk jangka waktu lama. Iritan yang umum dapat meliputi, yang pertama, asap rokok. Baik mereka merokok aktif ataupun merokok pasif, merokok jangka panjang merupakan penyebab dari 80-90% kasus PPOK. Yang kedua, asap, gas, uap, atau bahan kimia. Yang ketiga, debu. Yang keempat, polusi dalam ruangan, seperti bahan bakar padat yang digunakan untuk memasak dan pemanasan. Yang kelima, polusi luar ruangan. Yang keenam, debu dan zat kimia okupasi, seperti uap, iritan, dan asap. Ketujuh, infeksi pernapasan bawah yang sering terjadi selama masa kanak-kanak. Siapa saja yang berisiko kena kondisi ini? Faktor risiko utama bisa terjadi penyebab PPOK adalah merokok. Selain merokok, ada iritan lain dalam polutan yang dapat merusak paru-paru. Anda bisa menemukan lebih banyak polutan di negara-negara berkembang. Berikut faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan risiko penyebab PPOK. Yang pertama, orang berusia 65-74 tahun. Yang kedua, ras kulit putih, non-Hispanik. Yang ketiga, orang yang menganggur, pensiun, atau tidak mampu bekerja. Yang keempat,
orang dengan pendidikan di bawah SMA. Yang kelima, orang dengan pendapatan rendah. Yang keenam, orang yang bercerai, ditinggal mati atau berpisah. Dan yang ketujuh, perokok yang masih aktif atau pemantan perokok. Yang kedelapan, orang dengan riwayat asma. Apa saja komplikasi PPOK yang mungkin terjadi? PPOK adalah salah satu penyakit yang berisiko menimbulkan komplikasi. Terdapat beberapa komplikasi PPOK yang mungkin saja terjadi, seperti yang pertama, masalah jantung. PPOK dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur dan mengalami perubahan. Kondisi ini disebut dengan aritmia. Masalah jantung lain yang juga mungkin berisiko pada orang dengan PPOK adalah gagal jantung. Yang kedua, tekanan darah tinggi. PPOK dapat menyebabkan tekanan darah tinggi pada pembuluh darah yang memasok darah ke paru-paru. Kondisi ini disebut dengan hipertensi paru. Dan yang terakhir adalah infeksi pernapasan. Ketika memiliki PPOK, Anda mungkin akan lebih sering untuk terkena pilek, flu, atau bahkan pneumonia, atau infeksi paru serius yang disebabkan oleh virus atau jamur. Infeksi ini dapat membuat gejala Anda memburuk atau menyebabkan kerusakan paru lebih lanjut. Bagaimana kondisi ini didiagnosis? PPOK adalah penyakit yang terjadi secara perlahan. Penyakit ini biasanya sering terdiagnosis pada orang di atas 40 tahun. Dokter akan mendiagnosis PPOK berdasarkan tanda-tanda dan gejala, riwayat medis dan keluarga, serta hasil tes Anda. Dokter mungkin akan menanyakan apakah Anda merokok atau pernah mengalami kontak dengan iritan paru seperti asap rokok, polusi udara, asap zat kimia, atau debu. Dokter juga akan memeriksa Anda dengan stetoskop untuk mendengarkan suara abnormal lainnya pada dada. Beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis PPOK antara lain: yang pertama, tes fungsi paru. Tes fungsi paru akan mengukur berapa sebanyak udara yang dapat Anda hirup dan embuskan. Tes ini juga dapat mengetahui seberapa cepat Anda dapat membuang napas dan seberapa baik paru-paru Anda mengantarkan oksigen ke darah. Yang kedua, spirometri. Spirometri digunakan untuk mengukur kemampuan Anda untuk bernapas. Alat ini mengukur seberapa banyak udara yang Anda embuskan dan seberapa cepat Anda dapat membuang napas. Yang ketiga, röntgen atau CT scan dada. Tes ini memberikan gambaran struktur dalam dada seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Gambaran ini bisa memberikan informasi mengenai adanya tanda-tanda PPOK atau tidak. Yang keempat, tes darah. Tes darah dilakukan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Darah yang diperiksa menggunakan sampel darah yang diambil dari arteri. Hasil tes ini dapat menunjukkan seberapa parah PPOK Anda dan apakah Anda membutuhkan pengobatan. Apa saja pengobatan untuk meringankan gejala PPOK? Sayangnya, tidak ada obat untuk menyembuhkan PPOK. Metode terbaik untuk mengatasi PPOK adalah dengan pencegahan dan pengendalian. Artinya, yang dapat kita lakukan terhadap penyakit PPOK adalah mencegah kerusakan dan gejalanya tidak memburuk. Tujuan pengobatan PPOK meliputi: yang pertama, meredakan gejala. Yang kedua, memperlama perkembangan penyakit. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk tetap aktif. Dan yang terakhir, mencegah dan mengobati komplikasi. Pertama, obat-obatan. Bronkodilator. Obat ini membuat Anda dapat bernapas lebih mudah dengan mengendurkan otot di paru-paru dan memperlebar saluran udara. Kombinasi bronkodilator dengan kortikosteroid inhalasi. Obat jenis steroid yang diberikan dengan tujuan mengurangi peradangan paru. Yang kedua, vaksin. Mendapatkan vaksin secara rutin setiap tahunnya juga menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah memburuknya kondisi dan gejala PPOK. Beberapa vaksin yang dapat mencegah pneumonia adalah: yang pertama, vaksin flu. Yang kedua, vaksin pneumokokal yang berfungsi mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang disebut Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus. Vaksin ini berguna untuk mencegah penyakit pneumonia. Yang ketiga, terapi oksigen. Salah satu terapi yang perlu dilakukan adalah terapi oksigen, terutama jika kondisinya sudah cukup parah. Penyakit PPOK adalah penyakit yang menyebabkan seseorang kesulitan mengambil oksigen. Dalam kondisi parah, seseorang terkadang membutuhkan tambahan oksigen melalui terapi oksigen secara rutin. Yang keempat, operasi. Operasi biasanya merupakan pilihan terakhir bagi orang yang menderita gejala parah yang tidak membaik dengan minum obat. Operasi paling sering berkaitan dengan emfisema, termasuk bulektomi dan operasi pengurangan volume paru atau LVRS. Transplantasi paru bisa menjadi pilihan bagi orang yang menderita PPOK sangat parah. Bulektomi yaitu pengangkatan gelembung pada kantong udara atau bulae di paru-paru.
Kanker adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali, yang menyebabkan jaringan tubuh normal rusak. Pada dasarnya, tubuh manusia terdiri dari triliunan sel yang tersebar di setiap organ dan bagian. Nantinya, sel-sel ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi sel baru. Karena sudah tergantikan, secara alami, sel-sel yang tidak sehat tidak berfungsi dan tua akan meninggal. Sementara sel kanker tidak akan mati dengan sendirinya. Sel tersebut akan memperbanyak diri hingga jumlah yang sudah tak bisa dikendalikan lagi. Perubahan inilah yang bisa memicu munculnya sel kanker. Penyakit ini bisa muncul pada bagian tubuh manapun karena asalnya dari sel dalam tubuh manusia. Hal tersebut menjawab pertanyaan mengapa kanker banyak sekali jenisnya. Berdasarkan laporan dan riset, terdapat lebih dari 200 jenis penyakit kanker yang berbeda. Ada banyak faktor yang meningkatkan risiko terkena kanker. Antara lain, yang pertama, riwayat keluarga. Yang kedua, usia. Usia di atas 65 tahun lebih berisiko untuk mengalami kanker. Yang ketiga, kebiasaan buruk, seperti mengonsumsi alkohol berlebihan, merokok, paparan sinar matahari berlebihan, obesitas, dan seks yang tidak aman. Yang keempat, kondisi kesehatan. Beberapa kondisi kesehatan kronis seperti ulcerative colitis juga meningkatkan risiko munculnya kanker jenis tertentu. Dan yang terakhir, lingkungan hidup. Bahan kimia berbahaya seperti asbes dan benzena di rumah atau tempat kerja bisa menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyakit ini. Penyebab utama kanker adalah terjadinya perubahan atau mutasi pada gen dalam sel. Terkandung ribuan DNA dalam gen yang memberikan instruksi pada sel agar menjalankan fungsinya pada organ tubuh tempat sel tersebut hidup. Namun, prosesnya belum tentu selalu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel terjadi, terdapat risiko sel baru dari pembelahan tersebut yang mengandung gen yang rusak atau terjadi penggandaan terlalu banyak. Hal itu disebut sebagai mutasi gen yang ditandai dengan adanya perubahan struktur pada gen. Biasanya, mutasi gen baru akan berpotensi menimbulkan kanker jika terjadi lebih dari 5 kali dan melibatkan gen yang berbeda. Proses ini bisa berlangsung hingga bertahun-tahun sampai sel-sel tersebut membelah diri dan membentuk sel kanker yang cukup besar. Barulah gejala-gejalanya mulai muncul dan sel-sel kanker tampak ketika tubuh diperiksa. Namun pada anak-anak, kerusakan gen sudah terjadi sejak dalam kandungan atau sejak lahir. Secara umum, ada 2 faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi, yaitu faktor internal seperti keturunan, dan faktor eksternal misalnya perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, serta paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. Pengobatan pada kanker tergantung dari jenis dan stadium dari penyakit ini, potensi efek samping, serta pilihan dan kesehatan umum dari pasien. Secara umum, berikut ini pengobatan kanker yang paling umum. Yang pertama, kemoterapi. Merupakan perawatan yang menggunakan zat kimia dengan intensitas kuat untuk membunuh sel yang bertumbuh cepat pada tubuh. Kemoterapi paling sering digunakan sebagai metode pengobatan kanker karena sel penyakit ini berkembang lebih cepat dari sel normal dalam tubuh. Obat-obatan kemoterapi dapat digunakan sendiri atau dikomunikasikan sebagai obat kanker. Kemoterapi adalah cara yang efektif untuk mengobati banyak jenis penyakit ini, tetapi memiliki risiko efek samping yang juga harus diwaspadai. Yang kedua, radioterapi. Metode pengobatan kanker yang mengandalkan radiasi dengan menggunakan gelombang energi tinggi seperti sinar X, gamma, proton, dan elektron untuk membunuh sel kanker. Walaupun radioterapi merupakan metode pengobatan kanker yang paling umum, tetapi terkadang terapi ini juga dipakai untuk mengobati pasien yang tidak terkena penyakit ini, seperti tumor dan gangguan pada kelenjar tiroid. Yang ketiga, terapi target. Terapi target adalah metode terapi untuk mengobati kanker dengan menggunakan obat-obatan atau bahan kimia lain untuk mengidentifikasi dan menyerang sel kanker secara spesifik tanpa membunuh sel-sel normal. Terapi ini antara lain antibodi monoklonal, penghambat tirosin kinase, dan penghambat cyclin dependent kinase. Ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan untuk mengobati kanker di rumah, yakni dengan perubahan gaya hidup, seperti yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, makanlah dengan pola makan yang sehat. Yang ketiga, makanlah banyak buah-buahan dan sayuran. Yang keempat, batasilah daging olahan. Yang kelima, pertahankanlah berat badan yang sehat dan aktif secara fisik. Yang keenam, lindungilah diri dari sinar matahari. Dan yang terakhir adalah dapatkan perawatan medis yang teratur.